Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, di video kali ini kita akan membahas manhwa terbaru lagi yang akan bercerita tentang keadaan dunia di mana para Awaken hidup berdampingan dengan binatang buas dan makhluk yang super mengerikan. Seorang pria bernama Zhang Ping cukup beruntung untuk menjadi seorang Awaken, tapi kemampuannya dinilai tidak berguna. Dia tidak mau menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Dia kemudian menelan permata perjanjian yang dihindari oleh orang pada umumnya. Lalu, secara tiba-tiba dia mengontrak dirinya sendiri menjadi binatang yang dipanggilnya sendiri. Sejak saat itu, seluruh dunia meluas di hadapannya. Kemampuan yang selalu berubah, binatang buas yang tak ada habisnya, dan dunia yang menakutkan yang sangat berbahaya, yang sangat mungkin untuk terjadi. Gimanakah kisah lengkapnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal cerita, kita pun diperlihatkan dengan seorang pria yang merupakan anggota tim penyelamat di kehidupan yang sebelumnya. Dia meninggal karena kecelakaan. Setelah kematiannya, dia melakukan perjalanan ke dunia fantasi Alienate Beast dan Awakening. Di sana terdapat banyak sekali hal yang sangat tidak terduga. Dan saat ini si pria dalam kehidupan ini juga telah membangkitkan talent, yaitu kontrak game. Ini dapat menghabiskan kekuatan fisik plus kekuatan mental untuk memadatkan kontrak game. Setelah target secara sukarela menerima game tersebut, jiwa dan kesadarannya akan dikendalikan oleh pemanggil. Dengan kondisi yang ada, dia pun sadar jika ini seharusnya merupakan talent yang kuat, tapi punya kelemahan yang sangat jelas, yaitu sulit untuk menemukan orang yang ingin dipanggil. Dan sosok pria ini bernama Zhang Ping. Zhang Ping pada saat ini menawarkan benda yang bernama gamenya kepada temannya. Di sana, Zhang Ping pun mengatakan, "Su Jingyao, apakah kau ingin makan permen ini?" Mendengar hal itu, si Su Jingyao mengatakan jika dia tidak ingin mengonsumsinya. Dia tidak ingin dikendalikan oleh sosoknya Zhang Ping. Dengan begini, membuat Zhang Ping pun tahu jika ini artinya makhluk hidup harus mendapatkan informasi dan kemauan penuh sebelum dapat dikendalikan oleh sosoknya Zhang Ping ini. Kemudian Zhang Ping mulai berkata dalam hatinya, "Pemilik asli ini hampir mati karena talent yang sangat tak berguna. Untungnya, aku melakukan perjalanan melintasi waktu dan mengandalkan kualitas psikologis kehidupanku sebelumnya agar tubuhku dapat bertahan." Dan di saat ini terjadi, tiba-tiba Su Jingyao pun mengatakan kepada si Zhang Ping, "Jangan menyerah terlalu awal. Dunia masih besar sekali. Pasti ada makhluk yang mau dikendalikan olehmu." Zhang Ping yang mendengar hal itu kemudian mengatakan, "Mudah untuk mengatakannya. Selain aku, siapa juga yang mau melakukan itu?" Yah, kini dia pun teringat akan sesuatu. Yah, dia pun kini akan bergegas mengonsumsi game itu. Dengan kondisi ini membuat Su Jingyao pun sangat terkejut dan melarang si Zhang Ping melakukan hal itu. Namun, Zhang Ping tetap memakannya. Dan dengan kondisi ini, Zhang Ping pun mulai mendapatkan perubahan dalam tubuhnya. Aura yang kuat kini seakan-akan hadir di tubuhnya itu. Kemudian Su Jingyao menanyakan, "Apakah kau baik-baik saja?" Zhang Ping mengatakan jika saat ini dia dalam kondisi yang sudah sangat normal. Kemudian Su Jingyao mengatakan, "Jangan lakukan itu lagi, itu sangat mengkhawatirkanku. Sekarang hari ini sudah larut, jadi aku akan kembali ke asrama. Besok pagi aku harus berangkat, tim patroli akan datang jadi tidak perlu menunggu." Di sana, Zhang Ping menanyakan, "Apakah rencanamu setelah wisuda?" Su Jingyao yang mendengar hal itu kemudian mengatakan, "Yah, saat ini aku sudah menguasai semua ilmu yang ada di buku. Selanjutnya, dengan mengandalkan pertarungan sebenarnya, aku dapat meningkatkan diri lebih jauh." Dengan apa yang sedang terjadi, sosok dari Zhang Ping mengatakan dalam hatinya, "Benar sekali, bergabung dengan tim patroli, dan karena keluarganya selalu menjadi impiannya, kini ia akhirnya mempunyai kesempatan untuk mewujudkan itu." Kemudian juga dengan kondisi yang sedang ada ini, Su Jingyao mengatakan kepada Zhang Ping, "Jangan berkecil hati. Saat kau nanti menjadi lebih kuat suatu hari, kita mungkin bisa bekerja sama." Zhang Ping yang mendengar hal ini kemudian bisa tersenyum tipis-tipis. Dia bisa seperti ini karena talentnya tidak berguna. Dia ditugaskan sebagai pekerjaan petani oleh sekolah.
Kemudian Zhang Ping mencoba mengatakan, lebih baik aku pergi ke pedesaan dan bertani saja. Yah, meski demikian, sosok dari Zhang Ping juga berkata dalam hatinya, akan sulit untuk bertemu lagi di masa depan. Meskipun dia adalah teman masa kecil pemilik asli tubuh ini, aku masih agak enggan untuk mengucapkan selamat tinggal semacam ini. Aku benar-benar ingin memeluknya. Dan dengan perkataan dari si Zhang Ping, tiba-tiba dia pun kini malah langsung memeluk tubuh dari Su Jingyao itu. Seakan-akan jiwanya pun melaksanakan itu dengan sangat baik sekali. Dan dengan kondisi ini Zhang Ping pun sangat terkejut karena tubuhnya telah bergerak sendiri. Dan saat ini juga kecanggungan terjadi di antara mereka berdua. Kemudian perpisahan terjadi di sana. Dengan kondisi ini juga Zhang Ping mengatakan hati-hati di sepanjang jalan. Su Jingyao juga mengatakan hal yang sama. Kemudian setelah kepergian Su Jingyao, Zhang Ping mulai berkata, apa yang terjadi pada tubuhku sebelumnya? Tanpa sadar, tubuhku langsung memeluknya. Apakah aku secara tidak sadar mengendalikan diriku sendiri? Apakah ini sebuah kebetulan? Aku harus memastikan sejauh mana aku bisa mengendalikan ini semua. Ya, sosok dari Zhang Ping bergegas menjalankan berbagai aksi hingga dia pun tahu jika pada saat ini dia benar-benar mampu melakukan banyak hal. Ya, dia pun sadar jika yang pasti sekarang ini adalah Zhang Ping bisa membuat tubuhnya melakukan hampir semua hal. Namun, kekurangannya adalah Zhang Ping tak bisa melepaskan diri dari kategori orang normal, seperti terbang atau transformasi menjadi spesies lain. Selain itu, beberapa tindakan belum pernah dilakukan sebelumnya dan dapat dilakukan berdasarkan ingatan. Jadi, secara teoritis, selama kebugaran fisik Zhang Ping memenuhi standar, dia bisa menguasai semua jenis bela diri. Selama Zhang Ping menemukan cara untuk meningkatkan kebugaran fisiknya, dia bisa menjadi lebih kuat. Namun kini masih ada masalah yang perlu dijawab. Yah, sosok dari Zhang Ping akan segera mencari tahu akan hal itu. Kemudian di keesokan harinya tiba-tiba ketika Zhang Ping membuka matanya, dia pun tanpa sadar telah ada di kantin. Dia pun kini juga tahu jika pada saat ini kakinya sangat sakit sekali. Dan dia pun teringat jika sebelumnya, sebelum dia tidur, dia perintahkan tubuhnya untuk berlari terlebih dahulu. Dan tubuhnya sepertinya melakukan lari pagi dengan sendirinya ketika Zhang Ping masih tertidur. Zhang Ping pun tahu jika hal ini sangat hebat sekali untuk dilakukan. Tubuhnya dapat menjalankan perintah bahkan ketika otak sedang tidak sadar. Kemudian, sosok dari Zhang Ping pun kedatangan akan seorang di mana itu merupakan teman sekelasnya. Dan teman sekelasnya itu tak lain dan tak bukan adalah Luo Xiu. Luo Xiu sangat dikagumi oleh banyak sekali orang. Di sana juga, sosok dari Zhang Ping tahu jika Luo Xiu merupakan gadis cantik di sekolahannya dan punya kredibilitas yang cukup tinggi. Kemudian, sosok dari Zhang Ping mendengar adanya suara yang sangat aneh yang berasal dari tubuhnya si Luo Xiu. Dan dengan mengetahui hal ini, tiba-tiba sesuatu yang mengerikan pun terlihat dengan jelas oleh sosoknya Zhang Ping. Seakan-akan itu adalah monster yang sangat mengerikan yang ingin memangsa semua orang di tempat itu. Semuanya tak dapat untuk melihat hal ini, hanya si Zhang Ping yang bisa menyaksikan ini. Zhang Ping pun tahu jika saat ini bukanlah Luo Xiu yang dia kenal dan terlihat seperti tidak sehat. Kini Zhang Ping mulai bertemu dengan teman sekelasnya itu dan mulai berbincang. Yah, di mata orang pada umumnya tidak ada keanehan pada tubuh Luo Xiu ini. Bahkan Luo Xiu malah menganggap jika Zhang Ping saat ini dalam kondisi yang tidak sehat. Yah, Zhang Ping kini menyaksikan jika tubuh Luo Xiu ini benar-benar dikuasai oleh makhluk yang sangat mengerikan. Namun meski demikian, Zhang Ping mencoba untuk tetap tenang. Kemudian Zhang Ping mengatakan kepada Luo Xiu jika dia dalam keadaan baik-baik saja, meskipun tadi malam dia mendapatkan mimpi yang buruk sehingga tak bisa tidur nyenyak. Dan setelah mengatakan itu, Zhang Ping mengatakan, aku masih punya rencana jadi aku akan pergi sekarang juga. Dengan kondisi yang sedang ada makhluk liar yang ada dalam tubuh Luo Xiu, kini mulai mengatakan, seperti ada rasa ketakutan dari bocah itu. Apakah ini
Hanya perkiraanku saja, apakah bocah ini mampu untuk melihat ke arah diriku yang ganas ini. Setelah itu, sosok dari Zhang Ping mulai melangkah. Dia mengatakan dalam hatinya, mengapa ada Alienate Beast di sekolah? Apakah tidak ada yang melihat itu? Atau mungkin mereka semua buta akan kejadian itu? Aku harus segera melaporkan ini kepada guru. Dan ketika Zhang Ping akan melakukan hal itu dan membuka pintu dari ruang guru, dia pun lantas dikejutkan dengan makhluk yang sangat ganas yang ada di dalam sana. Mengetahui adanya hal ini, Zhang Ping pun sangat cemas dan dia pun sangat bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi pada hidupnya. Zhang Ping tahu jika ini ada yang salah. Seakan-akan ini adalah hal yang hanya bisa dia saksikan sendiri. Dia pun kini akhirnya mengerti jika setelah dia memakan game ini, dia bisa melihat Alienate Beast itu. Meski seperti itu, sosok dari Zhang Ping akan kembali mengonsumsinya agar dia bisa kembali dalam mode normalnya. Proses pengonsumsian terjadi, tapi lagi dan lagi, si Zhang Ping malah semakin mendapatkan sesuatu. Saat ini, identifikasi baru mulai didapatkan oleh si Zhang Ping ini. Seakan-akan Zhang Ping berhasil melakukan sebuah awaken. Yah, kini dikatakan bahwa itu sangat benar. Dan panel atribut dari sosoknya Zhang Ping mulai ditampilkan, di mana beast yang dipanggil oleh Zhang Ping adalah Zhang Ping sendiri. Dari ras manusia, nilai pertumbuhan di level 3, punya fisik strength 11, strength 12, dan saat ini masih berada dalam level 1. Meski seperti itu, kontrak game level 1 ini dapat menghabiskan kekuatan fisik plus kekuatan mental untuk memadarkan kontrak game. Setelah target secara sukarela menerima game tersebut, jiwa dan kesadarannya akan dikendalikan oleh si pemanggil. Kini ada juga efek pemicu yang bisa meningkatkan kemampuan dari si Zhang Ping. Kemudian ada juga Absolute Command, di mana Zhang Ping punya kendali mutlak atas makhluk yang dipanggil. Dan makhluk yang dipanggil tidak dapat melanggar perintah yang disampaikan oleh sosoknya Zhang Ping. Kemudian ada Absolute Obedience, di mana Zhang Ping harus benar-benar mematuhi perintah pemanggil. Dan Zhang Ping akan dengan setia melaksanakan perintah pemanggil. Setelah itu ada juga identifikasi teknik dasar, di mana Zhang Ping mampu melihat nilai numerik spesifiknya sendiri. Target dapat diidentifikasi. Level keberhasilan identifikasi terkait dengan kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak. Dengan kondisi ini membuat Zhang Ping pun tahu jika talent baru ini muncul begitu saja. Dan ini mungkin ada hubungannya dengan sosoknya Zhang Ping yang memakan game itu tadi. Kemudian Zhang Ping mencoba menganalisis situasi saat ini. Yang pertama, Zhang Ping menjadi monster panggilan dan kontraktor dirinya sendiri. Kedua, Zhang Ping hanya dikendalikan oleh kontraktor dia sendiri dan jiwa serta tubuhnya tidak akan diganggu oleh dunia luar. Yang ketiga, karena poin kedua, ilusi apapun tidak efektif bagi si Zhang Ping, sehingga Zhang Ping dapat mengenali tubuh sebenarnya dari Alienate Beast itu. Kemudian yang keempat adalah Alienate Beast ini semua adalah Tian Chang Fok dengan level yang sangat tinggi. Zhang Ping hanya di level 1. Sekarang Zhang Ping bukanlah tandingan mereka sama sekali. Yah, Alienate Beast Tian Chang Fok merupakan sosok yang berasal dari ras Alien Beast dengan nilai pertumbuhan yang tidak diketahui dengan level ke-26. Talenta yang dimiliki adalah Cognitive Distortion, di mana dapat mengubah penglihatan makhluk target dan memaksa target untuk tidak mendeteksi kelainan. Kemudian ada poin kelima, di mana mengandalkan talent Cognitive Distortion yang luar biasa. Meskipun rubah Tiansang memakan orang di depan orang lain, di mata orang lain mereka hanyalah dua siswa yang mengobrol secara normal. Jadi, tidak akan ada orang lain yang memperhatikan sesuatu yang aneh. Zhang Ping pun tahu jika karena ini adalah talent mengendalikan pikiran, dia pun juga teringat akan sosoknya Su Jingyao yang juga punya kemampuan bersifat spiritual, jadi mungkin akan ada jalannya. Setelah itu, setelah sekolah, Zhang Ping mulai melangkah lagi. Dia pun kini mulai berada di area luaran. Di sana dia melihat banyak sekali manusia.
Dengan kondisi yang sedang terjadi, Zhang Ping juga tahu banyak sekali para alien yang telah berhasil mengonsumsi tubuh dari para manusia itu. Beberapa saat kemudian, Zhang Ping telah berada di markas patroli. Di sana, Zhang Ping bertemu dengan seorang pelayan yang lantas mengatakan, "Halo, apakah yang Anda butuhkan saat ini?" Zhang Ping yang mendengar itu kemudian mengatakan, "Aku sedang mencari seseorang. Su Jingyao, dia seharusnya tiba hari ini." Di sana, pelayan lantas mengatakan, "Baiklah, harap tunggu sebentar." Dan tidak disangka lagi dan lagi, Zhang Ping melihat makhluk aneh di tubuh pelayan itu yang sangat ganas adanya. Dengan kondisi ini, Zhang Ping hanya bisa untuk berkata, ada juga Tian Sang Fok di markas patroli. Bahkan, orang awakening level tinggi tak dapat melihat ilusi mereka. Setelah itu, Zhang Ping bertemu dengan sosoknya Su Jingyao itu. Su Jingyao menanyakan apakah yang dilakukan oleh Zhang Ping di sini. Di sini Zhang Ping lantas mengatakan, "Aku hanya sedikit khawatir tentang keadaanmu. Mungkin kau tidak akan bisa beradaptasi, jadi aku datang mencoba memberikan semangat kepadamu." Di sini, sosok dari Su Jingyao mengatakan jika dia baik-baik saja. Dan saat ini, Su Jingyao akan memperkenalkan rekan-rekannya kepada sosoknya Zhang Ping itu. Semua temannya ini merawatnya dengan sangat baik. Zhang Ping yang tahu akan hal ini mencoba untuk memahami semuanya dan ini sangatlah hebat. Setelah itu, si Su Jingyao mengatakan kepada Zhang Ping, "Mulai sekarang, aku akan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat dan pergi berperang melawan Alienate Beast dan membalaskan dendam orang tuaku." Mengetahui hal ini membuat Zhang Ping mengatakan, "Ya, kau bisa melakukan hal itu." Kemudian juga sosok dari si Su Jingyao mengatakan, "Kita sebenarnya masih kekurangan orang. Apakah kau ingin masuk dalam tim patroli ini?" Mendengar hal itu, Zhang Ping mengatakan, "Tidak, talentku tidak bisa untuk membantu. Aku masih lebih cocok untuk bertani saja." Zhang Ping pun bergegas meninggalkan tempat itu. Dia juga mengatakan kepada si Su Jingyao, "Melihat kau beradaptasi dengan baik, aku tidak akan mengganggumu lagi." Dan ketika ini terjadi lagi dan lagi, Zhang Ping melihat banyak sekali Alienate Beast yang ada di tempat ini yang seakan-akan mengurung tempat ini dengan semaksimal mungkin. Kemudian juga Zhang Ping berkata dalam hatinya, "Ini sangat gila." Padahal dikatakan bahwa tim patroli merupakan yang terkuat di kota Pir ini. Tapi kenapa seluruh tim telah dikuasai oleh alien? Su Jingyao jelas baru datang hari ini, tapi dia juga telah terpengaruh. Tampaknya Tian Sang Fok telah menyusup lebih dari sekedar sekolah, tapi seluruh kota. Yah, semua orang di kota Pir adalah ternak mereka yang sedang ditawan. Si Zhang Ping harus mencari solusi atas permasalahan ini semua. Kemudian Zhang Ping mulai berkata dalam hatinya, "Aku memaksakan diri untuk melakukan beberapa identifikasi dan menemukan banyak hal. Yang pertama, terlalu banyak Tian Sang Fox yang berada di level menengah ke atas. 1-9 level adalah pemula, 10-19 adalah level menengah, 20-29 adalah level lanjutan, 30-39 adalah level atas. Namun tim patroli yang punya banyak anggota senior dikalahkan oleh mereka semua. Di poin kedua adalah yang membunuh Luo Xiu sangat kuat. Intuisiku memberitahuku, setelah aku menggunakan identifikasi di atasnya, itu masih tanda tanya. Jadi, itu mungkin eksistensi level atas level King." Zhang Ping pun paham jika ini pasti juga menjadi penyebab Tian Sang Fok lain mampu melompat dan mengalahkan Awakening. Poin ketiga adalah berbeda dengan Beast pada umumnya, Tian Sang Fok mempunyai kecerdasan yang tinggi dan pandai dalam menyamar. Di permukaan, dia hidup berdampingan secara harmonis dengan manusia, tapi itu hanya di permukaan saja. Poin keempat adalah, sebagian besar target prioritas mereka adalah target yang lebih kuat, yang terkemuka secara sosial atau menonjol di kalangan masyarakat setempat. Sedangkan untuk orang-orang yang tersisa hanyalah cadangan makanan untuk mereka saja. Zhang Ping pun kini mulai memahami jika menghadapi Tian Sang Fok secara langsung sama saja dengan mencari kematian. Tapi meski seperti itu, Zhang Ping tidak bisa hanya menonton dan membiarkan orang mati tanpa ampun.
jika dia bisa menjadi lebih kuat, dia pasti bisa menggapai itu semua. Seminggu telah berlalu dan kini Zhang Ping lagi dan lagi dia sering bangun lebih awal. Tepatnya pukul 4 dini hari. Dan kini dia pun sadar nampaknya semakin banyak physical strength yang meningkat, semakin pendek waktu istirahat yang dibutuhkan tubuh. Dalam beberapa hari terakhir, Zhang Ping bersikeras untuk berolahraga dan telah mencapai level kedua. Selain berolahraga, Zhang Ping juga mencoba menghasilkan game dan memakan game setiap hari. Zhang Ping berharap mendapatkan talent seperti 2 kali sebelumnya. Tapi, sejak awakening dan identifikasiku, dia pun saat ini sadar gamenya sudah tidak berwarna. Memakan itu tidak berpengaruh. Tapi hari ini, gamenya telah berwarna lagi. Dengan adanya hal yang semacam ini, Zhang Ping bergegas untuk mengonsumsinya. Dan kali ini, sesuatu yang berbeda kembali dirasakan oleh tubuhnya. Perasaan ini adalah perasaan yang sangat bagus sekali. Kemudian panel properti mulai ditampilkan. Dan saat ini, Zhang Ping telah berada di level kedua. Punya fisik 13, dance rank 13, serta agility 15. Saat ini, talent yang dimiliki adalah kontrak game level kedua. Efek tambahan level kedua adalah talent diperbarui saat awakening. Dan saat ini juga, sosok dari Zhang Ping akan mendapatkan penglihatan malam. Dan sensasi kehadiran di malam hari sangat berkurang. Kecepatan gerakan meningkat pesat, berat badan akan berkurang dan sama sekali tidak terlihat dalam bayangan. Dengan kondisi yang ada, Zhang Ping pun sadar jika talent baru telah muncul lagi. Mulai sekarang, dia bisa keluar pada malam hari untuk melakukan sebuah uji coba. Kemudian Zhang Ping juga tahu jika pada saat ini, kontrak game juga telah meningkat, dan ini terikat dengan levelnya sendiri. Zhang Ping kemudian mulai mengatakan, apakah setiap kali aku naik level, aku dapat membangkitkan talent yang baru? Bukankah itu tidak terkalahkan? Tanpa basa-basi lagi, aku akan segera berolahraga sekarang ini. Neck Walker yang difungsikan telah diaktifkan. Kini Zhang Ping akan mencoba talent barunya ini dan melihat cara kerja yang terjadi. Ya, Zhang Ping mulai pergi keluar. Dia pun sadar tampaknya penglihatannya sekarang lebih baik daripada siang hari. Semakin lama melangkah, Zhang Ping kemudian tanpa sengaja menemukan sebuah cincin. Dia yang tahu akan hal itu kemudian bergegas mengambilnya. Kini, proses identifikasi berhasil untuk dilakukan. Dan kini juga, ini merupakan Assassin Ring. Setelah memakai cincin, semua bentuk kehidupan secara tidak sadar akan mengabaikan pemakainya. Dan mereka yang sudah awaken ke atas akan kebal. Ya, kini, sosok dari Zhang Ping mulai mencoba untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tak disangka, di sekitaran tempat itu ada Luo Xiu yang sedang berhadapan dengan seseorang. Di sana, Zhang Ping pun tahu jika ini mungkin pemilik cincin yang ada. Tapi di matanya Luo Xiu, seharusnya dia itu menjadi manusia dan mungkin musuh Luo Xiu adalah hal yang sama seperti dirinya. Pertarungan terjadi namun Luo Xiu pun dikalahkan dengan mudah oleh makhluk yang ada itu. Sebenarnya, sosok dari Zhang Ping tahu jika Luo Xiu adalah seorang yatim piatu dan sebagai manusia, Luo Xiu tidak akan bermusuhan dengan orang lain. Dan hanya akan ada satu kemungkinan, ada orang lain yang diam-diam melawan monster di kota Pir ini. Tak lama kemudian Zhang Ping dikejutkan dengan kehadiran seseorang yang langsung mengatakan siapa di sana. Zhang Ping tahu jika situasi tidak bagus. Di sana, sosok makhluk yang tadi mengalahkan Luo Xiu mencari cincin yang hilang. Dia pun sadar seorang telah menemukan ini. Namun, dia terus mencari dan dia tidak menemukan apapun. Kini makhluk itu pun mulai mengatakan, siapapun yang bisa sembunyi dariku pastilah seorang awakening di atas level menengah. Kini, sosok dari makhluk akan segera memberitahu yang mulia tentang segala kondisi yang ada. Dengan mengetahui semua ini membuat Zhang Ping pun tahu. Jadi, sebenarnya, hal yang terjadi adalah si makhluk mencoba mencari cincin yang ada ini. Zhang Ping pun di sini tahu jika akan lebih mencurigakan lagi jika mengembalikannya sekarang ini. Zhang Ping akan menyimpannya untuk saat ini. Kemudian di pagi hari, tepat pukul 5:36, Zhang Ping mulai berbicara. Tadi karena hari gelap, Neck Walker dan Assassin Ring ini sepenuhnya menyembunyikan kehadiranku. Tampaknya
Kekuatan tidak terbatas pada kekuatanku sendiri, tapi juga bisa mengandalkan equipment. Dan tak lama kemudian, ada banyak kaki yang mulai melangkah ke arah Zhang Ping itu. Untungnya Zhang Ping kemudian mendapatkan sebuah pemberitahuan dari orang yang tidak dikenal. Di sana mengatakan, Zhang Ping, segera lakukan sesuatu, carilah tempat yang aman. Zhang Ping bingung tentang siapa yang tengah berbicara ini. Dan wujud yang dimiliki oleh si makhluk yang tengah berbicara mirip dengan sosok Su Jingyao. Zhang Ping yang tahu akan hal ini kemudian sadar jika si makhluk aneh telah datang di sekitaran Zhang Ping. Jadi Zhang Ping harus mencari tempat yang aman terlebih dahulu. Benar saja, para makhluk pun sudah ada di sana dan Zhang Ping kini mencoba untuk tertidur secara jelas. Kini para makhluk fog itu pun mencoba untuk mengatakan apakah ini yang telah melakukan hal tadi malam. Saat ini dia akan segera menghabisi sosok dari Zhang Ping di sana. Dan ketika hendak menyerang, salah seorang dari mereka mengatakan, pria ini bahkan tidak ada sedikit pun emosi. Jika sampah ini lolos dari jaring, pasti ia akan melompat dan berjuang untuk hidupnya. Dan aku tak merasakan bau cincin itu. Kini Yang Mulia mulai melangkah pergi, dan sosok anak buah mengatakan, Yang Mulia, kenapa Anda tidak membunuhnya? Orang ini pergi berlari setiap hari, pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Yang Mulia yang mendengarnya kini mengatakan, bukanlah dia hanyalah makanan yang tidak berguna. Jangan membunuhnya begitu saja dan membuang-buang makanan. Si anak buah paham dengan situasi dan kondisi itu. Beberapa saat kemudian, sosok dari Zhang Ping mulai terbangun. Dia pun kini mengatakan, resiko ini sangat besar, itu membuatku takut setengah mati. Aku untungnya berhasil menelan cincin itu. Dan saat ini, si Zhang Ping kembali mengeluarkannya. Zhang Ping juga sadar jika dia lupa bahwa setiap pagi dia telah berlari. Untungnya, dia telah memerintahkan tubuhnya untuk memaksakan diri untuk tidur, sehingga tidak ada hal yang tampak mencurigakan pada tubuhnya. Kemudian juga Zhang Ping pun paham jika sebelum makhluk itu datang, ada sosok semacam Su Jingyao yang memberikan sebuah pesan kepada Zhang Ping. Kemudian juga Zhang Ping mengatakan, apakah yang membuatku sentimental? Ayo cepat menjadi lebih kuat dan membalaskan dendam. Aku tidak ingin menimbulkan kecurigaan Tian Chang Fok. Aku berpura-pura untuk hidup seperti biasa pada hari ini. Beberapa waktu kemudian ketika berada di sekolahan, para murid mulai mengatakan tentang info yang beredar, di mana hari ini tim patroli menemukan korban yang terbelah dua di sebelah sekolahan mereka. Dan korban itu ternyata adalah Black Death Star yang terkenal, pembunuh nomor 1 di kota Pier. Tuan kota terakhir terluka oleh dirinya itu, dan pada akhirnya dia mati dengan tragis. Kini Zhang Ping pun tahu jika yang terbelah dua mungkinkah yang dia bicarakan itu merupakan pria berbaju putih yang dia pernah lihat. Kini Zhang Ping pun memahami bahkan pembunuh nomor 1 dibunuh dengan mudah oleh Tian Chang Fok. Kekuatan dari itu memang sangat tidak terduga. Kemudian juga sosok dari Zhang Ping sadar jika apakah mereka ingin memperingatkan kekuatan yang menantang Tian Chang Fok. Mereka pasti akan lebih waspada nanti dan aku harus segera menemukan beberapa equipment untuk membela diri nantinya. Setelah kelas selesai, aku akan pergi ke Pandai Besi. Waktu pun kini kian berlalu, dan kini Zhang Ping mencoba untuk mencari toko yang ada. Namun dia pun sadar jika toko Pandai Besi di kota tampaknya dikendalikan oleh Tian Chang Fok. Setelah itu secara tidak diduga, sosok dari Zhang Ping mendapatkan notifikasi di mana teknik identifikasinya telah di-upgrade menjadi teknik identifikasi intermediate. Setelah upgrade ini, si Zhang Ping dapat mengidentifikasi nilai pertumbuhan lawan yang ada di hadapannya. Kini Zhang Ping mendapatkan sebuah tawaran untuk masuk ke dalam toko, namun Zhang Ping menolak hal itu. Zhang Ping berkata dalam hatinya, prioritas utama adalah menemukan toko yang tidak dikendalikan oleh Tian Chang Fok. Dan tak berselang lama kemudian, sosok dari Zhang Ping tiba di sebuah toko yang dimana toko ini adalah toko yang menciptakan produk kualitas terbaik. Di sana ada seorang pria pembeli yang mencoba untuk mendapatkan pedang yang ada di tangannya dengan harga terendah. Namun si penjual pun tidak ingin melaksanakan hal itu. Di sana proses tawar-menawar terjadi, namun Pak Tua ini tampaknya sedikit tuli, jadi pelanggan pun tak mampu mendapatkan apa yang dia inginkan. Kini pelanggan mulai kesal dengan apa yang sedang terjadi,
Tapi tiba-tiba sosok dari Zhang Ping datang ke sana lantas langsung mengambil pedang itu. Si pelanggan pun mengatakan, siapakah kau sebenarnya yang telah berani untuk mengambil pedangku itu? Kembalikan senjataku itu. Dan setelah melakukan identifikasi, Zhang Ping pun tahu jika ini merupakan Gorgeous One-Handed Sword, yang dimana senjata ini terlihat tidak berguna, rusak dan tidak dibuat dengan baik. Dan benar saja, ketika pelanggan mencoba memperebutkan pedangnya kembali, pedang itu pun patah seketika. Kini si pria mulai kesal, dia pun mengatakan, bocah sialan, beraninya kau merusak senjataku. Ya, kini dia pun menegaskan dengan lantang, apakah kau tahu siapa aku ini? Di sana, si pria dengan lantangnya menegaskan, aku adalah murid langsung Master Ma dari sekolahan martial arts King Yi. Terimalah seranganku ini. Berbagai combo mulai dikeluarkan oleh sosoknya pria itu, dan hal itu lantas langsung mengarah kepada tubuh dari Zhang Ping. Namun Zhang Ping dengan mudah untuk mengalahkan pria itu dengan pukulannya. Kini dengan kondisi yang ada membuat pria pun tampak terjatuh. Dia pun mengatakan, anak muda, kau tidak mengikuti etika martial arts. Kemudian juga Zhang Ping berhasil melakukan identifikasi terhadap tubuh pria ini, di mana pria ini bernama Liu Baogu, dan dia merupakan junior awakening dengan level 1. Talent yang dimiliki adalah Air Shattering dan Invisible Han Yuan Qi, di mana setiap gerakan yang digunakan akan memiliki efek khusus yang kuat, tapi hanya pengguna yang dapat melihat itu. Penggunaan yang berlebihan akan membuat pengguna tenggelam dalam dunia sendiri dan tidak dapat melepaskan diri. Dan karena inilah si pria kalah dengan mudah. Si pria hanya bisa mengatakan kepada si Zhang Ping, ketika kau keluar mulai sekarang jagalah dirimu. Namun sayangnya, Zhang Ping tidak peduli akan hal itu. Kemudian tanpa diduga si pria mencoba menyerang Zhang Ping dari arah belakang karena dia punya kesempatan yang bagus. Tapi lagi dan lagi dia pun berhasil dipukuli oleh Zhang Ping. Zhang Ping menegaskan, menyerangku diam-diam. Saat ini siapa yang tidak menghormati etika martial arts? Tak lama kemudian juga, tiba-tiba ada sosok yang datang. Dia mengatakan, aku baru saja keluar sebentar dan toko menjadi sangat berantakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kini, si gadis itu pun lantas langsung mengusir si pria yang membuat sebuah keonaran. Dia mengatakan, apakah kau ingin pergi sendiri atau kau ingin aku mengantarmu? Si pria bergegas untuk meninggalkan toko itu dan akan mengunjungi toko lain. Tak lama kemudian, giliran sosok dari Zhang Ping yang mulai ditanyai oleh gadis itu. Di sana si gadis mengatakan, mari bicara sebentar, karena ada suatu hal yang aku ingin katakan kepadamu. Dan sebelum itu perlu diketahui, kontrak game level 1 yang berwarna hijau ini untuk awakening monster yang disummon. Zhang Ping memakainya untuk 2 kalinya, sehingga kontrak game ini memicu efek talent baru untuk awakening monster yang disummon. Teknik identifikasi yang dipunyai oleh sosoknya Zhang Ping. Setiap level kontrak game hanya dapat menikmati efeknya 1 kali. Setelah menggunakan efeknya, jika game belum di-upgrade, kontrak game level 1 akan memicu efek yang hilang dan tidak sah alias tanpa warna. Poin kedua adalah setelah summoner di-upgrade, kontrak game juga punya peluang untuk di-upgrade. Zhang Ping telah memakan sebuah game yang berwarna ungu. Dan untuk 3 kalinya, Zhang Ping berhasil memakan game, sehingga kontrak game level 2 memicu efek level 2 talent baru untuk awakening monster yang disummon, yaitu Neck-Walker. Neck-Walker adalah kemampuan unik yang didapatkan oleh sosoknya Zhang Ping sebelumnya ketika berada di malam hari. Tak cuma itu, kita kemudian diperlihatkan juga dengan asrama Zhang Ping, di mana ternyata semua teman sekamar telah lulus, dan saat ini hanya Zhang Ping yang tersisa di asrama. Sedangkan ini merupakan lapangan olahraga Universitas Mingzhu, tempat Zhang Ping pergi lari setiap hari. Dan kantin universitas ini merupakan tempat pertama kali si Zhang Ping melihat Tian Changfok. Lanjut, kita kemudian kembali diperlihatkan dengan perbincangan antara Zhang Ping dengan si gadis. Di sana, sosok dari gadis lantas mengatakan kepada Zhang Ping, sebenarnya aku hanyalah seorang gadis yang bekerja keras setiap hari untuk bertahan hidup. Aku harus menjaga pamanku yang jadi gangguan setelah putrinya menghilang. Dan ketika aku melihatmu, aku pun sadar tubuhmu bagus. Kepribadianmu juga tidak buruk. Bagaimana jika kau menjadi sesuatu?
Zhang Ping pun kemudian mulai bingung dengan kondisi yang ada ini. Namun saat kemudian si gadis mengatakan, tinggallah di sini untuk menjadi pandai besi. Jagalah laki tua pamanku itu, yaitu Liu Tifeng, dan juga jaga tokonya. Tentu sudah termasuk makanan dan akomodasi. Juga ada gaji tambahan yang sangat-sangat gurih. Kini Zhang Ping mulai berkata dalam hatinya, jika aku berhasil belajar skill menempa, aku benar-benar dapat menghemat sedikit uang untuk equipment di masa depan. Juga, toko ini tampaknya tidak berada di bawah kontrol Celestial Fog. Kini, dengan lantangnya, sosok dari Zhang Ping akan menerima tawaran itu. Atas kondisi ini membuat si gadis tampak senang. Dia pun mengatakan, haha, anak yang baik, seperti yang diharapkan dari seseorang yang aku pilih. Dan dengan penerimaan ini, Zhang Ping harus menerima segenap konsekuensi yang dia dapatkan nantinya. Beberapa hari kemudian, sosok dari Zhang Ping pun telah cukup mahir. Dia akan menggunakan kekuatan lebih banyak. Di sana Zhang Ping berlatih dengan sangat keras sekali. Dia pun mengatakan, saudari Chou Qiang, apakah kita benar-benar harus melakukan hal ini? Chou Qiang yang mendengarnya kemudian mengatakan, lakukan saja dan jangan khawatir. Tidak akan ada orang yang datang ke sini. Ini Chou Qiang juga tahu jika ini sangatlah bagus, tidak terlalu buruk. Ya, dalam menempa pedang yang ada, si Zhang Ping mulai terlihat bakatnya. Di sana bahkan Chou Qiang memuji, ini sebenarnya adalah skill eksklusif kami, teknik kidding forging. Kau perlu membiarkan bahan yang berbeda menyatu bersama, seperti kau sedang menguleni adonan. Kemudian Chou Qiang mengatakan, tunggu di sini sebentar. Aku akan pergi ke gudang untuk mengambil cetakan. Bahan bakar sebenarnya ada di dalam bucket di sampingnya. Jangan biarkan apinya padam. Zhang Ping paham akan semua hal itu. Kemudian Zhang Ping pun tahu jika semua bahan ini adalah bahan bakar yang harus dia gunakan. Dan saat kemudian apinya tiba-tiba akan mati. Jadi Zhang Ping mulai memasukkan bahan-bahan itu secara sembarangan. Kini Zhang Ping mengatakan, terakhir, taruh ke dalam kompor untuk terus memanaskannya. Dan ketika dia melakukan itu, tiba-tiba ledakan besar terjadi di sana. Efek kebakaran hebat itu benar-benar membuat tubuh dari Zhang Ping mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Zhang Ping pun kini malah mengira jika dia akan mati, namun secara tersengaja, segala api yang ada mulai masuk ke dalam tubuhnya itu. Dan semakin lama merasakan ini, Zhang Ping merasakan kesakitan semakin luar biasa. Untungnya, tak berselang lama kemudian semuanya kembali normal. Dan apinya pun kini telah padam seketika. Tidak tanggung-tanggung ada sebuah bekas yang terdapat di tubuhnya Zhang Ping. Zhang Ping memegang itu dan itu sangat panas. Zhang Ping mulai melakukan penganalisisan. Di sana status panel Zhang Ping mulai diperlihatkan. Saat ini Zhang Ping telah berada di level ketiga, punya stamina 15, strength 15, dan agility 18. Zhang Ping pun tahu jika potensi tubuhku meningkat lagi. Dan Zhang Ping pun tahu jika ini seperti prediksinya sebelumnya. Ya, dikatakan jika kontrak game level 3 ini dapat menghabiskan stamina dan mental power untuk memadatkan kontrak game. Setelah target secara sukarela menerima game tersebut, jiwa dan kesadarannya akan dikendalikan oleh pemilik. Efek bonus level 3 sudah diaktifkan. Yah, ada juga Nightwalker basic yang kini semakin meningkat. Zhang Ping mendapatkan penglihatan malam dan sensasi kehadiran di malam hari sangat berkurang. Kecepatan gerakan meningkat pesat, berat badan berkurang dan sama sekali tidak terlihat dalam bayangan. Kini Zhang Ping mulai mengatakan, awakening ability baru akan meningkatkan potensi tubuhku. Meningkatkan ability yang diperoleh, misalnya analisis, akan menggunakan potensi tubuh yang berbeda. Sementara itu ada analisis intermediate yang semakin ditingkatkan, di mana ini memberi akses ke status Zhang Ping sendiri dan kemampuan menganalisis target. Tingkat keberhasilan tergantung pada perbedaan kekuatan antara si Zhang Ping dengan target. Selama Zhang Ping terus awakening ability barunya, maka potensi tubuhnya akan tidak terbatas. Terakhir adalah yang baru ditambahkan, yaitu Fire Devourer, di mana kemampuan ini dapat melahap api dan mengubahnya menjadi energi elemental api, menyimpannya dalam tubuh, dan Zhang Ping juga dapat mengisi energi sampai energi yang tersimpan dalam tubuh telah habis. Energi elemental api saat ini 100/100.
Zhang Ping mulai berkata dalam hatinya. Tapi, semua orang punya potensi tumbuh terbatas. Apakah aku satu-satunya yang bisa awakening ability ganda? Dan sekarang, aku juga sudah punya kemampuan Fire Devourer yang melahap api. Juga aku sudah mencapai level ketiga. Aku benar-benar akan mencoba menguji kemampuanku itu. Di sini satu hal yang membuat Zhang Ping tidak senang adalah mengapa efek Nightwalker hanya aktif pada malam hari. Apakah memerlukan keadaan atau kondisi khusus saja? Setelah itu datanglah sosok si Chou Qiang yang langsung mengatakan apa yang sebenarnya terjadi ini. Bagaimana rumah bisa dalam keadaan yang semacam ini? Kini akhirnya si Chou Qiang sadar jika ini adalah sebuah kebakaran. Dia pun mengatakan, "Tunggu, apakah kamu membuang Scarlet Serpent Skull ke dalam kompor? Ini akan menyebabkan ledakan. Sebenarnya ini kesalahanku karena lupa memberitahukanmu." Di sini, sosok dari Zhang Ping mencoba untuk minta maaf karena dia telah merusak rumah. Namun Chou Qiang menegaskan, "Apa yang kau katakan, semuanya baik-baik saja jika kau dalam keadaan baik. Tapi, aku bingung bagaimana kau memadamkan api itu. Api yang terbakar melalui Scarlet Serpent Skull tak mudah untuk padam." Mendengar hal itu, Zhang Ping mengatakan jika ceritanya panjang dan dia malas untuk mengatakannya. Tak lama setelah itu juga, akhirnya si gadis pun tahu jika penggabung bahan berjalan dengan baik. Dan saat ini hasil tersebut membutuhkan suhu ekstrim untuk mencapainya. Zhang Ping sangat berbakat dalam hal ini, meskipun terjadi sedikit kesalahan. Chou Qiang di sana menambahkan, sekolah benar-benar buta dengan kinerjamu saat ini. Lebih dari cukup untuk masuk organisasi 3 besar. Dengan kondisi yang ada, sosok dari Zhang Ping menanyakan, "Chou Qiang, semua orang selalu menyebut penjaga kota dan tim investigasi sebagai 3 organisasi besar. Jadi apa maksud dari organisasi ketiga itu?" Di sana Chou Qiang lantas mengatakan, "Kota Pir adalah bagian dari organisasi ketiga ini. Namun, organisasinya yang dilakukannya tidak ada yang tahu." Dan saat ini, saudara Zhang Ping, bukankah kau ingin membeli equipment sebelumnya? Jika kau tak dapat apa yang kau inginkan, ambil saja benda ini. Zhang Ping bergegas menerima hal itu dan dia pun sadar jika ini merupakan belati yang cukup mahal. Ini dikenal dengan nama Beauty Steer dengan kualitas excellent. Terbuat dari coal iron, dapat dengan mudah menimbulkan kerusakan pada monster yang bertingkat mid-rank, yaitu level 10 hingga 19 atau di bawahnya. Berdasarkan harga pasar bahan, harga ini sekitar 100.000 yuan. Dengan mendengar hal ini membuat Zhang Ping sangat terkejut karena gaji itu setara dengan gaji 3 tahunnya. Zhang Ping kini mulai mengatakan, "Sial, bisakah seseorang sepertiku yang hanya punya gaji kecil bisa mendapatkan ini?" Di sana Chou Qiang menegaskan, "Haha, ambillah saja sebagai hadiah untuk peningkatanmu. Saat ini aku masih punya misi, jadi aku akan pergi dulu. Tapi, apakah kau benar-benar baik saja jika tidak kembali ke sekolahan?" Mendengar hal itu membuat si Zhang Ping mengatakan, "Jangan khawatir, aku sudah menyelesaikan prosedur kelulusan sebelumnya." Dengan mendengar hal ini juga membuat Chou Qiang mengatakan, "Baiklah, jagalah orang tua itu, dia agak tidak stabil saat ini, jadi jangan biarkan dia menjaga toko." Setelah itu Zhang Ping pun mulai mengatakan dalam hatinya, meskipun toko blacksmith ini tidak ditargetkan oleh Celestial Folk karena tidak buka untuk bisnis, tapi dengan keraguan besar yang terjadi saat ini mungkin menarik perhatian mereka. Dan singkatnya, karena pada saat ini sekarang waktunya malam, Zhang Ping akan menggunakan skill Nightwalker untuk memeriksa sekitar. Dia pun kemudian melihat sosok bocah kecil yang ternyata merupakan muted beast Celestial Folk. Ya, saat ini masih berada di level ketiga dengan skill distortion yang dapat mengubah penglihatan makhluk target dan memaksa target untuk tidak mendeteksi kelainan. Ini pertama kali bagi Zhang Ping melihat Celestial Folk dengan level rendah. Kemudian Zhang Ping pun mengatakan, "Levelnya sama denganku. Aku juga dilengkapi equipment sehingga aku harusnya menang." Meskipun penjaga kota telah sepenuhnya jatuh, tim investigasi di luar kota seharusnya tidak terpengaruh. Jika menyerahkan masalah Celestial Folk kepada mereka, aku mungkin dapat menarik perhatian High Harm Management. Tak lama kemudian tiba-tiba ketika Zhang Ping akan menyerang, ada sosok yang mengatakan, "Kau berencana untuk menyerang seorang bocah, benar-benar tak masuk akal. Janganlah bergerak atau aku akan membunuhmu." Dengan kondisi yang ada, Zhang Ping mulai terdiam, tidak tahu harus berbuat apa.
Si wanita juga menegaskan jangan berpikir untuk menyerangku. Dengan apa yang sedang terjadi, Zhang Ping pun tahu jika wanita ini jauh lebih kuat daripada dirinya. Zhang Ping kemudian mulai berkata, ability Nekwalkerku dan Assassination Ring tidak berguna melawannya. Dia dapat mengkantar semuanya. Kemudian wanita mengatakan, temui aku di Orphanage Training Grounds jika tidak ingin mati. Dengan mendengar nama itu, Zhang Ping mulai memahaminya. Kemudian si gadis menghilang begitu saja. Zhang Ping mulai berkata, sepertinya gadis itu tidak bersekutu dengan Celestial Folk. Kalau dia bersekutu, aku mungkin sudah mati dari tadi. Kemudian Zhang Ping mulai melangkah ke tempat itu. Zhang Ping berkata sebelum masuk, aku tumbuh besar di panti asuhan. Aku menghabiskan masa kecilku untuk berlatih gerakan tarung yang buruk di taman kecil seberang jalan. Itulah kenapa aku menamai taman tersebut dengan Orphanage Training Grounds. Zhang Ping pun bingung, apakah wanita ini mengenalnya? Bagaimana wanita ini bisa mengetahui rahasia tentang Zhang Ping? Kemudian Zhang Ping pun mulai melangkah masuk ke dalam. Dia berkata, tak hanya itu, si gadis juga telah mengawasiku selama ini. Itulah kenapa dia bertindak menghentikanku sebagaimana aku akan bertindak. Dia menuntunku ke sini pasti ada alasannya. Saat kemudian makhluk mengerikan datang ke hadapannya si Zhang Ping. Zhang Ping pun tahu jika ini adalah mutasi Beast yang berkeliaran bebas di hutan. Kemudian Zhang Ping pun mulai mengaktifkan analisisnya. Dikatakan bahwa mutasi Beast ini merupakan armor Venomtail Rat dengan spesies mutasi hewan pengerat dan punya level 5. Kemampuannya adalah mempunyai kantung racun yang dapat melepaskan racun kuat dari pangkal tulang ujung ekornya. Kini, dengan kondisi yang ada, Zhang Ping mengatakan, Beast ini punya 2 level lebih tinggi dibandingkan aku. Aku harus waspada. Aku dapat menghindar dengan mundur perlahan. Namun, Zhang Ping pada saat ini menolak untuk mundur. Jika dia tidak bisa mengatasi ini sekarang, maka dia mungkin tidak akan menghadapi bocah dari panti asuhan tadi yang seandainya merupakan makhluk tak kasat mata alias sosok alienate beast. Kini Zhang Ping mengatakan ini hanyalah mutasi beast rendahan. Dengan senjata dari Kak Qiang yang diberikan, aku bisa menghadapi ini dan aku akan menang. Pertarungan mulai terjadi di sana. Zhang Ping mulai menuju ke arah si beast itu. Zhang Ping mengatakan, yang aku ketahui di kehidupanku, tokoh utama selalu menjadi petarung expert setelah mereka mendapatkan kekuatannya. Jadi aku mungkin tidak punya pengalaman bertarung, tapi aku bisa menggunakan Zhang Ping Summoned Beast untuk bertarung. Dan ketika Zhang Ping menyerang, Zhang Ping dikejutkan dengan gerakan tak terduga dari beast itu, sehingga membuat Zhang Ping pun kini mencoba untuk menahan laju dari gempuran itu. Namun perlahan Zhang Ping pun sadar jika ini sulit untuk dikendalikan. Armor ini terlalu tebal. Senjatanya tidak bisa menembus ini dan dia butuh sesuatu yang lebih kuat. Meski demikian, serangan itu berhasil untuk ditolaki oleh sosoknya si Zhang Ping. Kemudian si beast kembali mencoba untuk melakukan penyerangan dengan sebuah tembakan yang ada, sehingga dengan kondisi ini Zhang Ping harus bisa untuk mengelak semuanya. Dengan menggunakan pengoptimalan tubuhnya, dia pun bergegas untuk memberitahukan kepada tubuhnya bergerak secara otomatis, kiri, kanan, dan bawah atas untuk menghindari segenap serangan yang ada. Kini Zhang Ping juga memahami jika matanya yang dimiliki oleh si makhluk satu-satunya spot yang tidak ditutupi armor dan pasti merupakan titik lemah. Tapi ketika ia menggulung menjadi bola untuk pertahanan, ini akan menjadi sangat sulit bagi sosoknya Zhang Ping. Zhang Ping perlu solusi untuk menghancurkan pose itu. Kemudian Zhang Ping pun teringat akan kemampuan Fire Devorer-nya, di mana ini dapat melahap api dan mengubahnya menjadi energi elemen api tersimpan di tubuh. Dan saat ini Zhang Ping bisa mengisi ulang energi sampai energi di tubuh terkuras. Zhang Ping pun bergegas menggunakan ini, dikombokan dengan Pure Fist dan Rat Buster Style. Kini Zhang Ping juga mengatakan, tidak dapat dipercaya pelajaran sejarah yang membosankan dari Pure Fist benar-benar akan berguna. Teknik tentang menekan musuh dengan kasar sampai kewalahan, dan teknik yang pas untuk mengatasi musuh kecil. Pertarungan semakin menjadi sangat liar. Zhang Ping pada saat ini pun berhasil mengeluarkan sebuah serangan tipuan pertamanya. Dan kini karena timing sudah tepat, Zhang Ping pun berhasil memberikan
sebuah serangan combo apinya ke arah makhluk itu. Zhang Ping menegaskan waktunya untuk menyalakan pemanas. Jangan buat aku semakin sulit. Ya, efek ledakan yang sangat keras akibat api pun terjadi di sana. Tak cuma itu, pada saat ini sosok dari si makhluk telah terbuang ke belakang. Sekarang waktu yang tepat bagi Zhang Ping untuk kembali menyerang, karena saat ini pertahanan yang dimiliki makhluk semakin berkurang adanya. Efek ledakan yang sangat keras terjadi di sana, sehingga Zhang Ping berhasil meletakkan serangannya ke titik lemah dari makhluk itu. Ledakan yang sangat keras pun menandai akan adanya pertarungan hebat di tempat itu, sehingga itu menimbulkan efek kekacauan yang sangat telak. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part pertama berakhir sampai di sini.